Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya anugerah dan damai sejahtera turun atas kita sekalian. Kita naikkan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam doa.
Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Begitu banyak berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami, yang boleh kami terima. Layakkan kami pada pagi hari ini melaksanakan ibadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan ibadah online pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Nats pemuka kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita akan memuji nama Tuhan, karena kita senantiasa Tuhan pimpin. Pada saat ini Tuhan senantiasa memimpin kita. Kita akan nyatakan kemuliaan Tuhan. Kita akan nyatakan kebesaran Tuhan. Ku kan bangkit. Saya undang saudara-saudara yang berada di rumah, kita bertepuk tangan. Kita akan memuji nama Tuhan. Ku kan bangkit, ku kan bangkit. Mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, nyatakan kebenaran-Nya. sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Di saat-saat ini, di saat pandemi masih berlangsung saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa Tuhan akan menuntun kita, senantiasa Tuhan akan memegang tangan kita, senantiasa Tuhan akan menolong kita. Kita yakin Tuhan akan memimpin kita. Kita tidak takut, kita tidak gentar, karena Tuhan sendiri yang menolong kita, meneguhkan kita. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita naikkan pujian ini lebih lagi. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini Kau masih memberikan kami kekuatan, Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami sukacita. Semua itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau masih memegang tangan kecil kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau hari ini. Dan pada pagi hari ini kami juga bersyukur karena kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, tolong hati kami dan pikiran kami. Biarlah setiap firman yang disampaikan
boleh sungguh-sungguh kami memahaminya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebenarnya saudara, kalau saya berdiri di mimbar ini lalu saya melihat bangku-bangku yang kosong, ada perasaan sedih di dalam hati saya. Karena kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tapi biarlah ini menjadi pengorbanan kita untuk bangsa kita, untuk memutus rantai dari pandemi COVID-19 ini. Jadi kita masing-masing beribadah dulu di rumah. Dan terus mari kita berdoa buat negeri ini supaya pandemi segera berlalu dari negeri kita Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-27. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 27. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, silakan menyimak Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara, kalau saya menyebutkan nama Katarina, Maria, Sandi, Florence, Oscar, Katal, Alberto, apakah Bapak Ibu ada yang tahu ini nama-nama apa? Aduh ya ampun Lause, itu kan nama anakku. Aduh Lause masa nggak tahu sih, itu kan namanya aku. Loh Lause, itu kan nama tetangga sebelah rumahku. Sayangnya saudara, nama yang saya sebutkan ini bukan nama anak saudara, bukan nama saudara, ataupun nama tetangga saudara. Tetapi nama-nama yang saya sebutkan ini adalah nama-nama badai yang pernah terjadi di dunia ini. Keren dan cantik bukan nama-nama mereka. Tapi sayangnya nama yang keren dan cantik itu sangat bertolak belakang dengan sifat badai yang dapat merusak dan meluluhlantakkan satu kota. 28 Agustus 2005 menjadi kenangan pahit bagi seorang Dea Montelov, bocah laki-laki berumur 6 tahun. Ia adalah salah satu korban amukan badai Katrina, badai paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat yang berhasil meluluhlantakkan kota New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat, yang sehingga banyak orang kehilangan rumah mereka, bahkan anggota keluarga mereka. Diamonte adalah salah satu korbannya. Saudara, Diamonte ditemukan oleh tim penyelamat ketika berkeliaran di titik evakuasi di New Orleans dengan menggendong adik laki-lakinya yang baru berumur 5 bulan. Anak laki-laki itu dikelilingi lagi oleh 5 balita lainnya yang berjalan sambil bergandengan tangan. 3 dari 5 anak itu berusia 2 tahun. Mereka adalah bocah perempuan. Lalu ada lagi satu orang bocah perempuan berusia 3 tahun yang menggandeng tangan adik laki-lakinya yang saat itu berusia 18 bulan. Satu pemandangan yang mengharukan dan menyakitkan. Ketujuh anak itu berkeliaran tanpa orang tua yang ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, ternyata Diamonte bersama adiknya dititipkan oleh orang tua mereka kepada helikopter penyelamat setelah 4 hari. Mereka terkurung di rumah mereka yang banjir, tanpa makanan, tanpa lampu, tanpa pendingin udara, bahkan tanpa susu bayi. Tim penyelamat yang membawa anak-anak yang ketakutan itu sebenarnya berjanji akan kembali untuk menjemput orang tua mereka 25 menit
kemudian setelah anak-anak mereka dievakuasi. Tetapi sayangnya tim penyelamat itu tidak pernah kembali. Akhirnya Diamonte dan teman-temannya dibawa ke tempat penampungan dan dirawat di sana. Di tempat penampungan itulah Diamonte bercerita kepada seorang konselor anak tentang bagaimana ibunya menangis ketika dia dan adiknya dimasukkan ke helikopter, dan bagaimana dia berjanji kepada ibunya kalau dia akan menjaga adiknya sebaik-baiknya. Saudara, bersyukur kepada Tuhan, 7 hari setelah Diamonte dan saudaranya ditemukan, tim penyelamat berhasil mempertemukan ia dan dengan kedua orang tua yang sangat dia kasihi. Dalam wawancaranya, dalam satu surat kabar, Katrina Williams, ibu dari Diamonte Love, mengatakan bahwa keputusasaannya menyebabkan dia menyerahkan anak-anaknya untuk diselamatkan terlebih dahulu dan setuju untuk menunggu sampai tim penyelamat menjemput mereka. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan untuk anak-anak kami karena kami sangat mencintai mereka. Saudara, badai mampu membuat seseorang merasakan kecemasan, trauma, putus asa, bahkan ketakutan. Badai mampu membuat banyak orang kehilangan rumah, harta milik, dan anggota keluarga yang mereka kasihi. Badai adalah musuh besar yang harus diatasi oleh sebuah negara dan dihindari oleh setiap manusia. Mungkin kita berpikir, syukur kepada Tuhan karena kita yang tinggal di Indonesia gak pernah merasakan badai-badai itu melanda kota, bahkan melanda hidup kita. Tapi tahukah saudara, hari-hari ini badai itu sesungguhnya sedang melanda kita dengan hebat dan dahsyatnya. Memang bukan badai Katrina, bukan Maria, bukan Sandy, ataupun badai Florence yang melanda kita, melainkan badai hidup yang menerjang perahu rumah dan kehidupan kita. Badai yang mampu membuat kita putus asa dan ketakutan untuk menatap hari esok. Badai yang mampu membuat kita meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Padahal berkali-kali Tuhan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kebaikan-Nya, menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Itulah yang dialami oleh para murid dalam perikop yang baru kita baca tadi. Saudara, kisah ini berawal ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Perintah itu Yesus berikan agar para murid tidak terjebak pada sebuah euforia atau perasaan gembira yang berlebihan yang juga ada pada diri orang banyak pada waktu itu, yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Sebuah euforia karena mereka berharap dapat mengangkat Yesus dengan paksa sebagai raja yang dapat memimpin mereka dalam pemberontakan melawan kerajaan Romawi, membebaskan orang banyak, dan mendirikan pemerintahan Israel reformasi. Melihat kondisi ini, Yesus harus mengirim mereka ke seberang dan membubarkan orang banyak. Hal itu dilakukannya untuk menenangkan para murid dan mencegah mereka membuat kesalahan yang serius. Saudara, para murid taat kepada Yesus. Mereka segera pergi ke seberang walaupun saat itu Yesus tidak ikut bersama-sama dengan mereka. Kenapa Yesus gak ikut? Karena Yesus membutuhkan waktu untuk mengembalikan segala kekuatannya dan menyendiri dan berdoa. Malam itu saudara, Yesus berdoa sekitar 7 jam lebih di dalam badai. Yesus lelah secara fisik, dia perlu disegarkan dan dikuatkan. Dia juga lelah secara mental, pikirannya sangat lelah, dan dia butuh mengembalikan pandangan yang jelas tentang misinya di dalam dunia, yaitu menyelamatkan manusia. Dan dia juga lelah secara spiritual, karena begitu banyak kuasa telah keluar dari dirinya. Dia perlu dipulihkan dengan kekuatan Allah sehingga dia bisa kembali sepenuh hati untuk melakukan kehendak Bapanya. Karena itu Yesus meminta murid-muridnya untuk mendahului dia ke seberang danau. Dia ingin berdoa sendirian. Dia perlu berbagi dengan Bapa muka dengan muka. Malam itu bukan menjadi malam yang biasa buat Yesus. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Yesus, tetapi juga menjadi malam yang panjang bagi para murid. Ayat 24 menuliskan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Saudara, kata diombang-ambingkan itu berarti terlempar-lempar dengan kekuatan dahsyat sampai seolah-olah perahu itu merasakan kesakitan dan penderitaan. Saudara, saya mencoba membayangkan perasaan para murid pada malam itu. Kengerian, ketakutan, dan putus asa pastilah mengoyak jiwa mereka. Mungkin timbul pertanyaan di antara mereka, kenapa bisa ada badai? Bukankah kita sedang melakukan perintah Yesus? Kita sedang bekerja bagi Yesus. Tapi kok badai tetap datang? Karena itu tidak salah bila mereka sangat berharap guru yang pernah meredakan angin ribut itu ada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Tapi sayangnya saudara, malam itu Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, Yesus bukan tidak tahu kalau para murid sedang menghadapi badai. Dia tahu dengan pasti badai sedang terjadi. Bukankah dia Tuhan atas alam? Dia tahu betul badai sedang terjadi. Bukankah dia sendiri sedang berdoa di dalam badai? Tetapi kenapa Yesus tidak segera datang dan menolong para murid? Saudara, alasan pertama kenapa Yesus tidak datang pada saat itu, tidak segera datang pada saat itu. Yang pertama, karena dia sedang mengajarkan para murid untuk percaya kepadanya, percaya pada pemeliharaan dan kedaulatan kehendaknya. Alasan kedua, kenapa Yesus tidak segera datang, karena dia perlu mengajar mereka lebih dahulu berusaha menaklukkan badai dalam hidup mereka dengan menggunakan keterampilan dan kekuatan yang mereka miliki. Saudara ingat, kebanyakan para murid Yesus adalah mantan nelayan. Mereka harusnya terbiasa melaut untuk menangkap ikan. Mereka biasa diperhadapkan pada kesulitan demi kesulitan ketika mereka berada di laut. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang pernah menghadapi badai secara langsung. Karena itu Yesus ingin para murid kembali belajar menggunakan segenap kemampuan yang mereka miliki ketika diperhadapkan dengan badai. Saudara, Yesus baru akan melangkah masuk untuk menolong. Begitu kekuatan dan keterampilan mereka habis. Karena di saat itulah mereka mulai berserah diri. Ya, Yesus menunggu para murid berserah diri. Karena itu Yesus membiarkan para murid berjuang di antara kabut, angin, dan ombak yang menerpa perahu mereka. Ketika kondisi fisik mereka telah terkuras habis karena sudah berjam-jam mereka berjuang bertahan hidup melawan badai. Dan ketika kondisi mental mereka yang sama terkurasnya karena sudah menggunakan segenap keterampilan yang mereka punya. Di tengah-tengah perjuangan mereka untuk bertahan hidup itulah, tiba-tiba entah dari mana mereka melihat satu sosok yang berjalan di atas air. Ketakutan dahsyat melanda para murid karena mereka berpikir yang mereka lihat adalah malaikat maut yang datang menjemput mereka. Saudara, tidak salah bila pemikiran tentang kematian begitu menguasai mereka, bukan? Karena selama berjam-jam mereka dikuasai ketakutan, sehingga hal itu membuat para murid mengalami penderitaan dan pengalaman yang hampir-hampir tidak dapat mereka tanggung. Tetapi ketika keputusasaan dan rasa takut itu semakin menekan jiwa mereka, mereka dikejutkan dengan sebuah suara yang begitu akrab di telinga mereka. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sebuah suara yang meneduhkan, suara yang memberikan keyakinan akan kehadirannya, suara yang memberikan pengharapan bahwa dia bersama-sama dengan mereka. Malam itu, kehadiran Yesus di tengah-tengah badai menjadi pernyataan luar biasa tentang kepeduliannya, kasihnya, dan kuasanya untuk menyelamatkan para murid dari dalam badai. Saudara, badai dahsyat itu juga sempat menghantam perahu kehidupan saya hampir 2 bulan terakhir ini. Badai itu membuat perahu hidup saya terlempar-lempar dengan dahsyatnya. 8 April 2020, jam hampir menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba handphone saya berdering. Hal yang paling saya takutkan, saudara, adalah menerima telepon dari rumah. Karena saya tahu kalau telepon itu saya dapat tengah malam pasti sesuatu sedang terjadi. Saya mendekati HP saya dan jantung saya seolah-olah berhenti beberapa saat
Ketika di ujung telepon saya mendengar suara adik saya, Vina, berkata, "C, kami mau bawa papa malam ini ke rumah sakit. Badannya panas dan tubuhnya lemas, gak punya tenaga." Saudara, saya gak bisa bicara banyak waktu itu. Selain saya bilang ke adik saya, "Cepet bawa papa ke rumah sakit." Saudara, apa yang saya pikirkan dan saya takutkan malam itu? Jujur saya takut papa saya kena COVID-19. Berita itu, saudara, waktu adik saya bilang badannya panas, tubuhnya lemas. Berita itu sangat mengejutkan saya. Dan ketika saya berpikir jangan-jangan papa saya kena COVID-19, sekujur tubuh saya menjadi dingin. Saya gak bisa ngomong, saya gak bisa bernafas beberapa detik. Saya gak bisa nangis. Bahkan saya gak tahu saya harus berdoa apa malam itu. Saya hanya cuma ngomong, "Tuhan tolong papa saya. Tuhan tolong papa saya. Tuhan tolong papa saya." Hanya itu. Saya benar-benar gak bisa bayangkan kalau hal itu terjadi. Dan malam itu menjadi malam yang paling berat yang pernah ada dalam hidup saya. Dan yang paling menakutkan dalam hidup saya. Saudara, malam itu juga papa saya diantar oleh ketiga adik saya ke rumah sakit. Ke rumah sakit pertama, saudara, tempat biasa papa pergi kontrol ke dokter. Waktu mereka sampai di IGD, mereka ditolak oleh rumah sakit karena IGD penuh. Kalaupun mereka harus menunggu lebih kurang 2 jam baru papa bisa ditangani dokter. Akhirnya mereka pergi ke rumah sakit yang lain. Di rumah sakit kedua, peristiwa itu terulang kembali. Papa saya ditolak di IGD karena IGD penuh. Akhirnya mereka ke rumah sakit ketiga dan bersyukur di rumah sakit ketiga papa saya bisa ditangani di IGD. Tetapi papa harus menjalani protokol rumah sakit karena badannya panas. Papa harus menjalani rapid test, CT toraks, scan paru-paru, dan pemeriksaan darah. Hasil rapid test menyatakan negatif. Tapi hasil CT scan menyatakan ada sedikit flek di paru-paru papa. Sedangkan hasil tes darah menyatakan bahwa papa kena sepsis. Sepsis itu adalah infeksi yang memicu peradangan di seluruh tubuh, yang membuat tekanan darahnya turun dan tidak stabil. Sehingga pihak rumah sakit meminta kami untuk segera memasukkan papa ke ICU. Tetapi sayangnya ICU di rumah sakit itu penuh, saudara. Pihak rumah sakit menjanjikan membantu kami mencari ICU ke rumah sakit yang lain. Dan kami meminta malam itu kalau bisa yang ada BPJS-nya. Karena kalau bayar, saudara, kami harus menyediakan uang sekitar 50 juta per hari untuk papa masuk ke dalam ICU. Kami berpikir uang dari mana kalau satu hari sekitar 50 juta kurang lebih. Saya sudah tidak tahu harus melakukan apa, saya harus bagaimana. Waktu itu saya hanya kirim pesan di grup guru-guru sekolah minggu. Saya bilang pada mereka, tolong doakan papa saya malam ini. Dia masuk rumah sakit, saya ceritakan kepada mereka. Saya cuma minta mereka doakan. Dan memang Tuhan hadir di dalam keputusasaan dan ketakutan saya. Ketika saya kehilangan kekuatan, saya berserah. Dan seolah-olah dia mau berkata kepada saya, "Tuhan, tenanglah, aku ini, jangan takut." Satu ayat yang saya ingat di kepala saya, saudara. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, dengan caranya malam itu, ada seorang yang saya tahu begitu mengasihi saya. Malam itu, saudara, saya nggak tahu dia transfer sejumlah uang ke rekening saya. Dan malam itu juga uang itu saya kirimkan ke adik saya. Saya bilang kalau memang papa harus masuk ke ICU, pakai uang ini dulu untuk bayar DP. Selebihnya nanti, saya bilang. Pakai ini dulu, bayar dulu DP, masukkan papa dulu ke ICU. Lebihnya nanti dipikirkan. Tapi saudara, malam itu ICU dimanapun tidak bisa kami temukan. Bahkan kamar rawat inap pun sulit untuk didapatkan karena pandemi ini. Jadi papa dirawat di IGD sepanjang malam. Keesokan harinya ketika dokter spesialis dalam visit papa dan dokter pun menyarankan untuk dirawat di ICU. Tapi sampai menjelang siang ICU ataupun kamar tidak bisa kami dapatkan. Singkat cerita, saudara,
karena melihat kondisinya semakin stabil. Karena di IGD juga nggak bisa terus-terusan ada di IGD. IGD itu paling lama sekitar 2 hari. Dan tidak ada tindakan apapun juga di IGD, karena hanya diinfus, cek kondisi gula darah, cek stabilnya tekanan darah. Dan siang itu melihat kondisi papa yang sudah tidak panas dan darahnya sudah stabil, maka dia diizinkan pulang dengan catatan dia harus kembali ke rumah sakit. Kalau bisa segera masuk ICU dan ataupun rawat inap. Saudara, tapi malam itu kami tidak bawa dia kemana-mana karena memang kami ingin sekali bertemu dengan dokter yang biasa tangani papa. Dan saya ingat papa pulang hari itu tepat hari Sabtu, dan hari Minggu pasti dokter nggak ada. Lalu hari Senin kami bawa papa ke spesialis dalam yang biasa tangani papa. Dia lihat hasil CT, hasil lab dan CT torak. Dia khawatir juga dengan flek yang ada di paru-paru papa, sehingga papa kembali menjalani CT torak untuk yang kedua kalinya. Dan flek itu tetap ada, tapi memang sedikit. Walaupun dokter sendiri tidak yakin bahwa itu COVID-19, tapi dia minta papa dirawat di rumah sakit, dan karena papa punya flek, papa harus ditaruh di ruang isolasi. Artinya apa? Artinya dia akan sendiri dan tidak bisa kami lihat, kami temani, atau kami jenguk. Saudara, badai itu bukan hanya menghantam saya, mama, dan adik-adik saya. Badai itu menghantam papa saya dengan dahsyat. Walaupun papa bilang tidak apa-apa kalau harus masuk kamar isolasi, tapi saya tahu jauh di dalam hatinya ada ketakutan yang luar biasa. Papa memang tidak banyak bicara waktu saya telepon dia, tapi air mata dan isaknya yang coba ia tahan itu mengatakan rasa takutnya pada saya. Bisa bayangkan kamar isolasi, saudara? Kami mengalami dilema. Adik-adik saya telepon saya, minta pendapat saya bilang kalau memang harus, mau bagaimana lagi. Tapi bisa nggak minta kamar yang 1 orang aja, jangan berdua, yang nggak bercampur dengan orang lain. Saudara, saya bersyukur kami punya dokter, papa punya dokter yang cukup baik, sangat membantu. Dokter ini mengusahakan bahkan sampai minta izin ke pihak manajemen untuk bisa dapat kamar VIP. Tapi sayangnya tidak dikasih izin oleh pihak rumah sakit karena papa punya flek. Dia tetap harus dimasukkan ke ruang isolasi sendiri. Kami bimbang, saudara. Karena rumah sakit itu tidak punya ruang isolasi untuk seorang diri. Jadi dia punya untuk berdua. Kalau papa ditaruh di ruang isolasi bersama orang lain, belum tahu yang sekamar sama papa itu positif atau negatif. Kalau taunya papa negatif, orang yang sekamarnya positif, artinya papa tetap nggak bisa pulang. Karena mereka yang di ruang isolasi itu, saudara, masih menunggu hasil swab. Bahkan ada yang belum di swab. Dan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika kami tidak tahu harus melakukan apa, Tuhan menolong kami lewat caranya. Kebetulan pacar adik saya itu seorang dokter di rumah sakit itu, kerja di rumah sakit itu. Dia bilang kepada adik saya dia nggak setuju. Dia lihat rekam medis papa, dia lihat hasil CT torak, dia bilang saya tidak setuju kalau papa dimasukkan ke ruang isolasi. Karena dia yakin hasil pemeriksaan menunjukkan ini bukan COVID. Ini biasa terjadi kepada orang yang lanjut usia dan ada diabetes. Papa saya ada diabetes. Sedangkan dia bilang, pasien yang akan sekamar dengan papa itu fleknya sangat banyak di parunya. Dan dia belum di swab. Dia bilang, ini agak riskan, lebih baik papa dibawa pulang. Kami mengalami dilema, tapi dia ngomong begitu, saya bilang coba ketemu lagi dokter spesialisnya, coba ngobrol lagi. Konsul lagi dengan dokter spesialis, akhirnya dokter memutuskan oke, papa boleh dibawa pulang dengan catatan dia harus isolasi mandiri di rumah. Soalnya dokter spesialis dalam juga nggak yakin itu COVID. Tapi karena protokol rumah sakit, kalau flek harus masuk kamar isolasi, dia nggak bisa buat apa-apa kecuali taat menjalani prosedur itu. Saudara, hari itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 pagi ke rumah sakit, jam 6 sore papa baru bersama adik-adik saya baru pulang. Papa berangsur-angsur pulih, hari demi hari dia berangsur-angsur kesehatannya membaik.
Waktu kontrol dokter setelah 2 minggu infeksinya udah nggak ada dan tekanan darahnya mulai stabil. Sudah stabil. Tapi badai itu belum berlalu, saudara. Badai yang tenang itu kembali mengamuk setelah beberapa hari kejadian itu, beberapa minggu kejadian itu. Tiba-tiba saya lupa tepatnya hari apa, saya dapat telepon lagi dari mana, mama. Waktu itu saya angkat tapi kok mama saya nggak ngomong. Saya dengar sih ada obrolan di seberang sana, tapi saya nggak bisa dengar dengan jelas. Jadi saya pikir oh mama saya ini kepencet teleponnya. Ya udah saya tutup. Tapi tiba-tiba sepersekian detik adik saya telepon saya. Saya angkat. C, sudah tahu? Tahu apa? Saya bilang begitu. Papa jatuh dari tangga. Ini aku sedang jalan pulang. Saudara, saya telepon mama saya. Mama bilang iya papa jatuh dari lantai atas dan ini lagi terbaring di lantai dengan banyak darah di kepalanya. Saudara, ketakutan itu kembali menghantam perahu hidup saya. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya nggak bisa pulang, saya nggak bisa lihat. Tapi Tuhan tahu cara untuk menolong kami, menolong saya. Ketika tetangga sebelah rumah saya tahu ada bunyi yang jatuh, dia cepat-cepat ke rumah saya, berlari ke rumah saya, dan kebetulan sekali dia bekerja di rumah sakit. Dia tolong kami panggilkan ambulans. Dia nggak suruh kami bawa papa sendiri karena takut ada tulang yang patah. Jadi dia bilang kita panggil ambulans. Dia tolong panggilkan ambulans sehingga papa bisa segera dibantu. Alhasil saudara, papa mendapatkan 6 jahitan di belakang kepala. Tapi bersyukur hasil CT scan menyatakan tidak ada pendarahan di kepala dan tidak ada tulang yang patah. Papa boleh pulang malam itu. Tenangkah badai itu? Enggak. Selang beberapa hari beliau jatuh lagi di kamar mandi karena gula darahnya yang rendah. Wastafel kamar mandi itu pecah. Tapi sungguh-sungguh papa saya ditolong Tuhan. Papa gak kenapa-napa, gak luka, gak kenapa-napa. Dan itu semua saya tahu karena Tuhan. Saudara, Tuhan datang dengan menenangkan saya ketika saya hampir kehilangan kekuatan. Dengan caranya seolah-olah dia mau berkata kepada saya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bagaimana dengan saudara? Saya tidak tahu badai apa yang sedang mengamuk di dalam hidup saudara. Saya juga tidak tahu badai apa yang sedang menyerang perahu kehidupan saudara. Mungkin badai itu berupa momen ketika kita kehilangan orang yang paling kita kasihi karena sakit penyakit. Bahkan pada saat-saat ini yang paling menyedihkan adalah kita tidak bisa menghantar mereka ke tempat peristirahatan mereka yang terakhir. Karena situasi di negeri kita yang tidak memungkinkan untuk kita datang. Atau kalau kita bisa datang, kita hanya bisa menatap mereka yang kita kasihi dari jauh tanpa bisa mengucapkan salam perpisahan yang layak. Momen ketika kita atau keluarga kita terkena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan semakin hari semakin parah, atau mungkin ada dari keluarga saudara yang hari ini terkena COVID-19. Momen ketika kita kehilangan pekerjaan kita karena kondisi perusahaan di hari-hari yang tidak memungkinkan untuk terus memperkerjakan kita. Momen ketika kondisi keuangan kita semakin memburuk sedangkan keluarga kita perlu dipenuhi kebutuhannya. Momen ketika kita melihat toko kita sepi, usaha kita tidak jalan sedangkan karyawan kita perlu digaji. Momen ketika konflik dengan keluarga kita, entah orang tua kita, anak kita, suami, istri, kakak, adik, menantu, mertua, tidak bisa terselesaikan, malah bertambah rumit. Momen ketika kita melihat anak yang kita kasihi begitu kurang ajarnya pada kita, bahkan seolah-olah mereka tidak mengenal kita. Momen ketika suami kita tidak mengasihi kita, sering marah bahkan pukul kita. Momen ketika istri kita tidak hormat pada kita. Momen ketika mertua atau menantu kita tidak sayang pada kita. Atau momen ketika kita merasa ditinggalkan sendiri oleh orang-orang yang kita kasihi. Bahkan banyak momen yang menyakitkan lainnya yang menghantam perahu hidup kita hari-hari ini. Saudara, hari ini mungkin badai besar itu hampir menelan perahu saudara. Engkau kehilangan arah untuk pulang. Engkau tidak menemukan titik untuk melabuhkan perahu. Di dalam kencangannya angin, di dalam tingginya ombak, di dalam gelapmu, ketakutanmu, keputusasaanmu, bahkan kelelahanmu. Ingatlah,
Yesus juga pernah merasakan hal yang sama ketika dia melewati badai dahsyat, berjalan seorang diri menuju Golgota. Dia masuk ke dalam badai penyalipan yang penuh dengan hujatan, caci maki, cercaan, hinaan, dan cambukan. Bahkan dia ditinggalkan oleh murid-murid yang begitu dia kasihi. Keputusasaan menyelimuti dia ketika dia tahu bahwa dia juga ditinggalkan oleh Bapaknya, hingga dia berteriak dengan putus asa, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan ketakutan dahsyat itu menyelimuti hatinya. Ketika dia tahu bahwa saatnya akan segera tiba, dia harus terpisah dari Bapaknya. Tapi saudara, di dalam keputusasaan dan ketakutannya, ia tetap taat berjalan dalam badai untuk menyelamatkan kita manusia. Saudara, Yesus tahu betul apa yang kita rasakan karena ia juga pernah berjalan melewati badai dahsyat itu. Yesus mengerti betul teriakan keputusasaan dan ketakutan kita karena ia juga pernah meneriakan hal yang sama. Yesus mengerti betul ketidakberdayaan dan kelelahan kita. Yesus mengerti betul setiap tetesan air mata kita. Yesus mengerti betul setiap kata yang tidak dapat kita ucapkan dalam doa-doa kita. Dia tahu betul rasanya karena dia pernah mengalaminya. Hari ini saudara, yang dia minta kepada kita, kita tetap percaya padanya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Percaya bahwa kehadirannya akan memberikan kenyamanan dan kekuatan kepada perahu hidup kita untuk melewati badai. Kehadirannya adalah jawaban dari setiap kegelisahan, kesusahan, bahkan keraguan kita. Hanya Kristuslah satu-satunya pribadi yang dapat menolong bahkan menyelamatkan kita melewati badai dalam hidup ini. Saudara, sesungguhnya setiap badai hidup yang datang menghantam perahu hidup kita adalah kesempatan untuk kita mengenal Dia. Setiap penderitaan, kesulitan, pergumulan hidup seharusnya memberikan pengalaman sebagai orang yang beriman. 2 bulan ini menjadi bulan-bulan yang terberat bagi kita, bukan? Banyak hal-hal yang terjadi dan itu berat untuk kita jalani. Tapi percayalah padanya, percayalah pada hatinya, bahwa kita akan melewati badai pandemi ini dengan pertolongannya. Saudara, dengarlah bisikannya setiap kali ketakutan dan putus asa melanda perahu hidup. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bisikan lembut itu bukan sedang melarang kita untuk takut, tetapi dia sedang menenangkan kita karena dia sedang menemani kita menghadapi ketakutan kita. Yesus akan selalu berjalan di sisi perahu hidupmu dan hidupku. Bersama Dia, jadilah kuat dan berani. Amin. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Kita mengambil waktu hening sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kau hadapi hari ini. Saya tidak tahu badai apa yang sedang menghantam perahu hidup. Tapi inilah janji Tuhan bagi kita. Dia mau menemani kita dan memegang tangan kita. Dia ingin kita menjadi berani untuk menghadapinya, karena Dia selalu bersama-sama dengan kita. Bukan berarti ketika Yesus bilang, "Aku ini, tenanglah, jangan takut," badai itu akan berlalu dari hidup kita. Bukan, saudara. Tapi waktu Yesus mengatakan itu, Dia sedang mengatakan, "Tenanglah, aku menemanimu melewati badai. Aku tahu rasanya, karena aku pernah mengalaminya. Karena itu jadilah kuat dan jadilah berani untuk menghadapinya." Silakan saudara-saudara berdoa, menyerahkan setiap ketakutan dan keputusasaanmu kepada Tuhan. Menangislah kalau memang harus menangis.
Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, kalau kami boleh jujur kepadamu, sesungguhnya waktu-waktu ini tidak mudah untuk kami jalani. Ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak keputusasaan. Sejujurnya kami kelelahan. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami melewati masa-masa sulit ini. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada kepada Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan melindungi dan menyertai. Tuhan, tolonglah kami yang tidak berdaya ini. Kuatkan kaki-kaki kami untuk melangkah. Kuatkan tangan-tangan kami untuk menjadi berani. Biarlah sungguh-sungguh di dalam pertolongan Tuhan kami menemukan sukacita yang sejati. Mampirlah ke dalam perahu hidup kami ya Tuhan. Jadilah jenderal kami di dalamnya. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan kami memperoleh kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah firman-Mu kami ingat dan itu boleh menguatkan kami untuk melangkah hari demi hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Saya undang saudara-saudara untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan yang pimpin bangsa Indonesia saat ini. Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia saat ini. Pemerintahan yang ada dari presiden, wakil-wakil rakyat, pemerintah pusat dan daerah, Tuhan yang pimpin. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia. Di saat-saat ini biarlah kami dapat bergandengan tangan, bersatu untuk memulihkan kondisi saat ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa ini. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat Sion pada saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan yang senantiasa memberkati mereka hari lepas hari berada dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara seiman kami. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa menolong. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya mujizat Tuhan saat ini. Kami percaya akan mujizat Tuhan saat ini masih terjadi saat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala hormat syukur pada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Segala puji syukur. Segala puji, hormat syukur, ku naikkan kepadamu. Badai hidup sedang menghantam perahu hidupmu, sehingga kau ketakutan dan putus asa. Ingatlah perkataan Yesus yang berkata, "Jangan takut, aku ini." Tenanglah. Biarlah perkataan itu terus bisa ada di dalam hati kita ketika kita menghadapi badai hidup. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.